saya ingat apa yang disampaikan oleh almarhum almarhumlah Mbah Yai Maimun Zubair ketika beliau menyampaikan ceramah Maulidin Nabi di Madrasah Riyadhut Thalabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kami bisa ikut menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan Yayasan Riyadhut Thalabah yang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, di mana apa yang nanti saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi pelengkap daripada riwayat atau sejarah daripada Yayasan Riyadhut Thalabah. Kebetulan kami adalah termasuk keluarga besar daripada pendiri yayasan ini. Perkenalkan, nama saya Haji Sya'roni, lengkapnya berdasarkan akta itu Dr. Andes Haji Sya'roni ZA MSI, yang kebetulan adalah putra menantu daripada Mbah Kiai Haji Munawir Maskur, dan kami pernah ikut berkecimpung di Yayasan Riyadhut Thalabah, tepatnya saya ingat tanggal 5 September tahun 1985, karena kebetulan tanggal 22 Agustus saya menjadi menantu Mbah Yai Munawir. Tanggal 5 September saya diminta untuk ikut berkecimpung di madrasah, yaitu di Madrasah Sanawiyah dan di Madrasah Aliyah. Perlu kami sampaikan bahwa Yayasan Riyadhut Thalabah ini didirikan insyaallah kalau tidak salah tahun 1948. Dalam kurun waktu yang panjang sampai sekarang, alhamdulillah Yayasan Riyadhut Thalabah bisa sebesar seperti ini. Itu semua tidak lain karena jerih payah daripada khususnya Mbah Kiai Haji Munawir selaku figur yang membidani lahirnya Yayasan Riyadhut Thalabah. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa di mata kami. Walaupun hanya bermodal pendidikan pesantren, tapi ternyata beliau bisa melahirkan yayasan yang sebesar ini yang dapat kita nikmati sekarang ini. Beliau punya basic pendidikan pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Termas, Pacitan, bersama-sama dengan Profesor Dr. Masfu Zuhdi, yang beliau adalah guru besar di IAIN Malang. Kemudian Profesor Dr. Haji Mukti Ali MA, yang pernah menjabat Menteri Agama Republik Indonesia, yang juga pernah berkunjung di Yayasan Riyadhut Thalabah pada tahun 75. Beliau-beliau ini masih sambung sampai beliau-beliau meninggal. Saya masih ingat sekali suatu ketika kami diajak oleh Mbah Munawir untuk sowan ke rumah Profesor Dr. Mukti Ali di Yogyakarta, di Jalan Sagan Gang 1 nomor 5. Saya masih ingat sekali. Oleh karena itu saya katakan bahwa beliau adalah figur yang sangat luar biasa, yang sangat konsen dalam pendidikan, di mana beliau ini di samping mengupayakan pendidikan formal, juga pendidikan non formal. Pendidikan formal dibuktikan dengan lahirnya Yayasan Riyadhut Thalabah. Walaupun beliau pada saat itu seorang guru agama negeri yang mengajar dari sekolah satu ke sekolah yang lain, konon ceritanya beliau mengajar sampai 3 SD
Jadi pagi di SD 1, siangnya agak siang di SD berikutnya, dan begitu seterusnya, dan ditekuni sampai berpuluh-puluh tahun. Sampai akhirnya beliau dimutasi di kantor urusan agama. Kemudian pendidikan non formal juga beliau laksanakan dengan melakukan pembinaan keagamaan, pengajian-pengajian rutin baik di Mushola Al-Ikhlas ini ataupun di Pacul, Desa Pacul, di Dukuh Pacul dan Undowo. Itu dilaksanakan sampai beliau wafat dan dilanjutkan oleh beliaunya Mbah Yai Hatib Munawir itu. Ini adalah bukti bahwa beliau adalah seorang tokoh yang sangat konsen, sangat perhatian terhadap pendidikan dengan prinsip ikut mencerdakan kehidupan bangsa dan agar masyarakat khususnya di masyarakat Sedan ini bisa mengenal agama dan punya akhlak yang mulia. Memang beliau mengambil jalan tidak sama dengan pendidikan-pendidikan yang lain di wilayah Kecamatan Sedan ini. Beliau ingin menciptakan generasi muda yang di samping mempunyai ilmu agama yang cukup dan juga mempunyai ilmu pengetahuan umum. Ini saya ingat apa yang disampaikan oleh almarhum almarhumlah Mbah Yai Maimun Zubair ketika beliau menyampaikan ceramah Maulidin Nabi di Madrasah Riyadhut Thalaba, menyampaikan kepada hadirin bahwa kalau panjenengan ingin membangun rumah, tentu masuknya harus ke toko bangunan. Kalau panjenengan ingin membuat baju, maka masuknya harus di toko kain. Demikian juga kalau panjenengan ingin mencetak anak-anaknya yang pandai agama murni, maka masukkanlah kepada pondok pesantren dan diniyah. Tapi kalau ingin menguasai agama dan sekaligus umum, maka masukkanlah di Madrasah Riyadhut Thalaba. Itu masih ingat sampai sekarang saya, ketika beliau menyampaikan ceramah di acara Maulid Nabi di Madrasah Riyadh. Ini adalah figur daripada Mbah Munawir. Kemudian Mbah Munawir itu di mata saya pribadi banyak hal yang sangat saya jadikan pelajaran dalam kehidupan rumah tangga saya. Beliau ini adalah seorang yang sangat demokratis, baik di dalam organisasi maupun dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga, setiap apa yang akan dikerjakan oleh putra-putranya, akan dilakukan atau dialami oleh putra-putranya, itu selalu dimusyawarahkan. Contoh, putranya yang mau belajar melanjutkan pendidikan di luar Sedan, itu putra-putra yang lain termasuk menantu itu diundang rapat. Yang undangan rapatnya itu pakai surat, katompo anakku kae, begitu seterusnya. Saya masih ingat sekali. Mau dapat mantu juga gitu, semua putra diundang, diajak rapat. Ini salah satu bentuk demokrasi daripada Mbah Munawir. Nah, dalam hal organisasi juga demikian, beliau tidak otoriter, tapi selalu bermusyawarah. Bahkan pada awal dulu, itu pertemuan setiap bulan sekali lewat manakib, yang insya Allah sampai sekarang tetap berlanjut. Tapi karena sekarang itu mungkin pesertanya sudah banyak sekali, sehingga tidak seperti dulu. Kalau dulu itu kan terbatas, hanya 40 orang kurang lebih. Itu bisa beliaunya itu meminta laporan-laporan daripada kepala sekolah, kepala madrasah, kemudian informasi-informasi lain dari Dewan Guru yang kemudian dievaluasi. Ini bukti demokratisnya Mbah Munawir pada saat itu. Tapi sekarang mungkin karena pesertanya sudah sampai ratusan, sehingga tidak bisa seperti itu. Ini yang saya kagumi, beliau sangat demokratis dan sampai sepuh pun beliau masih ikut mengajar. Jadi saya masih ingat ketika saya ikut mengajar di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, kebetulan saya juga
diamanati untuk menjabat sebagai wakil kepala madrasah bidang kurikulum di Aliyah. Beliau mengajar faknya itu adalah usul fikih. Aktif beliau, kecuali ada halangan syar'i baru biasanya diwakilkan ke saya. Nah, jadi kalau usul fikih itu biasanya diwakilkan ke saya. Alhamdulillah saya bisa mengikuti bijak beliau sampai mengajar di Madrasah Riyadh itu sampai 7 tahun. Jadi saya ingat 5 September 85 sampai 20 Oktober 18 Oktober 92. Jadi kurang lebih 7 tahun saya ikut mengabdi di Madrasah Riyadh yang semula terutama di Aliyah itu belum seperti sekarang. Kalau dulu itu awal-awalnya hanya satu kelas. Jadi teman cuman kelasnya kelas gemuk sampai 50-an. Kemudian berjalan akhirnya bisa membuka Aliyah, kalau nggak salah jurusan agama. Saya ingat itu jurusan agama. Tapi peserta juga tidak banyak, kelasnya cuma kelas kecil, hanya 20 anak. Dan dulu Madrasah Aliyah itu saya lebih banyak dikecimpung di Madrasah Aliyah. Masih jadi masih menggabung di Madrasah Aliyah Negeri Semarang. Jadi kalau ujian ya pengawasnya dari sana, soalnya juga dari sana. Kemudian semester pun juga soal dari sana. Jadi kita hanya sebagai pelaksana saja. Ya, itu sampai saya keluar dari Madrasah Aliyah tahun 92 karena tugas negara harus mengabdi di jajaran Kementerian Agama di Jawa Timur. Maka saya tinggalkan dan perkembangan berikutnya kami tidak mengikutinya. Ini diantara daripada yang saya tahu tentang Mbah Munawir dan sedikit perkembangan daripada Madrasah Aliyah. Monggo. Mbah Munawir saya sampaikan tadi concern dalam pendidikan formal dan informal. Kalau non formal, beliau lebih senang mengibaratkan jangan jadi timbul, ya. Jangan jadi sumur, tapi jadilah ceret. Jadi kalau ceret itu yang mengisi air ke gelas-gelas dan ceretnya berjalan. Tapi kalau sumur itu malah ditimba di tempat. Jadi makanya beliau selalu aktif mengadakan pengajian ke kampung-kampung. Ini filosofi daripada Mbah Munawir dalam dalam pendidikan formal, dalam pendidikan non formal. Kemudian dalam pendidikan formalnya beliau juga ikut aktif mengajar di madrasah, dan ketika beliau sudah mundur sepuh dan sudah banyak tenaga muda-muda, maka beliau hanya Utut Wuri Handayani saja. Jadi selalu memantau, memberikan contoh, tapi sudah tidak langsung ikut mengajar. Itu yang dilakukan oleh beliaunya. Jadi ada dua hal, yang non formal itu beliau mengibaratkan jadilah ceret yang mengisi gelas-gelas yang kosong. Ini. Jadi memang mendirikan Yayasan Riyadhut Thalaba ini tidak mudah, cukup berat, karena pada masa itu masyarakat di wilayah Sedan itu agak sulit menerima pendidikan umum, agak sulit menerima pendidikan umum. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, Mbah Maimun sampai menyampaikan nek kepingin bangun rumah ya mlebu ning gone toko bangunan. Nek pingin punya pakaian, belilah kain di toko kain.
Kalau karena itu tadi masyarakat Sedan lebih cenderung untuk pendidikan agama sentris, sedangkan Mbah Munawir punya prinsip antara agama dan pengetahuan umum harus seiring sejalan. Ini. Oleh karena itu memang tantangannya tidak ringan, tapi alhamdulillah dalam perjalanan daripada Madrasah Riyadhut Thalabah ini banyak didukung oleh masyarakat yang peduli. Di antaranya ketika madrasah itu berdiri dan belum punya gedung, itu pendidikan dilaksanakan di rumah-rumah tetangga. Di rumah-rumah tetangga. Ini salah satu bukti bahwa tetangga juga banyak yang peduli. Itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, perkembangan Madrasah Riyadhut Thalabah sampai saat ini sebesar ini, di samping ditunjang oleh kepedulian dari masyarakat, juga yang tidak kalah pentingnya adalah upaya secara batiniah. Upaya secara batiniah. Saya masih ingat Mbah Munawir pernah bilang, beliaunya diberitahu sama Mbah Guru. Beliaunya bilang begini, Mbah Munawir. Mbah Guru bilang, nek madrasahmu kepingin gede, lakokno kanthi istiqomah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu masih saya ingat. Beliau pernah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mbah Guru dulu, itu Mbah Said Husain ya Mas. Ya. Al-Wahhab. Itu menyampaikan kalau memang madrasahmu kepingin besar, maka istiqomahlah melaksanakan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan alhamdulillah sejak didhawuhi oleh Mbah Guru tentang manaqib, pelaksanaan manaqib itu dilaksanakan insya Allah sampai sekarang. Dan itu rutin tiap bulan dilaksanakan. Itu. Jadi antara zahiriyah dan batiniyah berjalan seiring dan alhamdulillah bisa mewujudkan madrasah yang sebesar ini. Mbah Munawir itu memang orangnya pendiam. Jadi beliau di samping pendiam juga dalam menangani suatu masalah, menanggapi suatu masalah itu dengan tenang. Beliau tidak pernah gerusa-gerusu seperti anak muda sekarang, seperti saya dulu, tidak. Beliau itu tenang. Jadi ketika ada satu masalah, ya saya tadi sampaikan bahwa tidak semuanya orang mendukung berdirinya Yayasan Riyadhut Thalabah. Tapi beliaunya tenang saja, dipun tanggapi dengan dingin. Nah, dengan tanggapan yang dingin ini, maka lama-kelamaan dia pun tahu bahwa maksud tujuannya Mbah Munawir adalah seperti sekarang ini. Jadi beliaunya itu orangnya seperti itu, tenang, tidak gerusah-gerusu, tapi disiplin. Mbah Munawir ada disiplin dan administratur. Semuanya dicatat. Itu Mbah Munawir. Maka saya katakan kepada anaknya sendiri itu mau ngajak pertemuan itu diundang dengan tulisan. Sama, ditulis itu beliaunya. Nah, wong-wong yang lain kan enggak. Kok saya ngumpul gitu. Tapi enggak, beliaunya begitu. Jadi saya masih ada itu tulisannya Mbah Munawir. Itu biasanya dikasih karbon, Mas. Dikasih karbon. Muga ketompo anakku Syaroni. Assalamualaikum, tak arep teko ning omah sesuk jam sekian. Itu Mbah Munawir. Itu administrasi sekali. Jadi semuanya dicatat. Bahkan urusan dapur pun itu Mbah Munawir tahu persis, karena yang nyareti belanja ke Pak Hanan itu Mbah Munawir, bukan Mbah Ibu. Itu masih orang administrasi. Ya, itulah salah satu kelebihan yang dimiliki beliau, sehingga bisa mengantarkan putra-putranya menjadi tokoh di bidang pendidikan. Termasuk saya ini dapat barokahnya dari beliau, sehingga beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut mewakili pemilihan keluarga Sakinah Teladan tingkat nasional dari wakil Jawa Timur yang pernah ikut upacara kenegaraan di Istana Negara.
Itu pernah saya alami karena berkah daripada Mbah Munawir. Jadi untuk menopang berdirinya yayasan dalam bidang pendidikan ini butuh dana yang tidak sedikit. Jadi Jerbasugi Mawoyotro bukan Mobiyoto. Jadi pengurus-pengurus yayasan inilah yang banyak berkorban. Pengurus-pengurus yayasan yang banyak berkorban dana untuk kelangsungan daripada Yayasan Riyadhut Thalabah ini. Bantuan pemerintah saat itu belum ada, belum seperti sekarang ini, ya. Jadi semuanya keluar dari saku beliau masing-masing. Ya, baru selanjutnya saya tahun berapa itu ya? Tahun 90-an kalau nggak salah mulai ada jimpitan. Ya, mulai ada jimpitan dari siswa yang mungkin masih berlanjut sampai sekarang, ya Mas Ilul. Ya, itu. Jadi dulu itu dari sakunya para muasis daripada Yayasan Riyadhut Thalabah ini. Ya, paribasane sing tinggone ngomah diempet, ya. Diempet tapi untuk yayasan. Ini masa-masa sulitnya. Tapi dengan riyadhahnya para muasis itu alhamdulillah ya Yayasan Riyadhut Thalabah bisa sebesar sekarang ini. Yang jelas beliau ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di masyarakat Sedan dan sekitarnya yang tidak hanya mampu di bidang agama, tapi di bidang ilmu pengetahuan pun juga mumpuni. Itu harapan beliau. Sehingga beliau itu saking senengnya dengan pendidikan, kalau bisa anak-anaknya itu jadi guru. Anak-anaknya jadi guru. Beliau lebih suka anaknya jadi guru daripada jadi yang lain. Makanya saya itu ketika pamit mengikuti SK tugas saya, beliau agak bilangnya, jane karepku ya sampean awakmu kuning guru wae. Tapi ndelala SK-ne mudhun ning KUA. Ya pesenku sing hati-hati ning KUA mono padha karo wong bal-balan ning lapangan sing lunyu. Gampang pleset. Itu saya masih ingat itu. Jadi beliau itu sangat-sangat senang sekali kalau keluarganya, anak-anaknya, putra-putranya itu menjadi guru. Makanya saya masuk ke sini itu walaupun background saya, basic saya bukan seorang pendidik. Saya dari Fakultas Usuluddin. Tapi karena diminta untuk mengajar, jadi ya mau nggak mau saya harus belajar. Kebetulan saya itu agak suka dalam hal sejarah, sehingga ilmu sejarah pada saat itu, terutama sejarah kebudayaan Islam, itu waktu itu hampir di luar kepala. Pokoknya di Termas. Itu beliau pondok di Termas itu masih kecil. Jadi kebetulan teman dengan Pak Mukti Ali dan Pak Masfu, itu teman akrabnya. Cuman karena nasib barangkali Pak Masfu jadi profesor, Pak Mukti Ali jadi profesor, Mbah Munawir kembali ke kampung ini. Ya, itu ceritanya seperti itu. Entah kemudian mondok yang di tempat yang lain saya nggak tahu persis. Yang saya tahu itu adalah di Pacitan, di Termas Pacitan itu. Harapan saya yang pernah ikut berkecimpung di Madrasah Riyadhut Thalabah, yang sekarang saya lihat sudah sebesar ini, alangkah bahagianya, alangkah bangganya kalau Riyadhut Thalabah ini tidak hanya berhenti di madrasah aliyah, tapi dikembangkan sampai ke perguruan tinggi, entah bentuknya itu universitas atau sekolah tinggi, monggo. Itu harapan saya. Sudah lama sekali saya menyampaikan ke saudara-saudara yang lain, Mbok yo Sedan ini bisa mendirikan perguruan tinggi karena apa? Saya lihat akarnya sudah kuat. Jadi andaikan berdiri perguruan tinggi itu dari aliyahnya ini sudah bisa menopang, ya, lulusan dari aliyah sudah bisa menopang berdirinya perguruan tinggi, belum lagi nanti mungkin ditambah dari alumni-alumni yang lain. Ini harapan saya yang memang sangat-sangat saya berharap Riyadh itu tidak berhenti di madrasah aliyah saja, tapi bisa sampai ke perguruan tinggi. Ini harapan saya yang terbesar.
Pesan untuk yayasan yang jelas adalah antara yayasan dengan dewan guru dan karyawan harus saling meningkatkan kerjasama ya, dengan dasar saling menghargai, saling menghormati. Ya, dengan demikian nanti setiap satu masalah yang muncul mudah akan bisa diselesaikan. Itulah yang dapat kami sampaikan sedikit tentang perkembangan daripada Yayasan Riyadhut Thalabah yang kami tahu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan dapat melengkapi perbendaharaan yang ada di Yayasan Riyadhut Thalabah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.